Halo, salam jumpa pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia yang kami rangkum dalam Simpo Dunia. Bersama saya Deo Manik, simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi berikut ini di mana petahana Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan presiden pada Minggu siang waktu Amerika dan mendukung Wapres Kamala Harris untuk maju. Lalu bagaimana proses penggantian capres di tubuh Partai Demokrat selanjutnya? Simak informasinya. Setelah Partai Republik menyelesaikan konvensi nasionalnya di Milwaukee, giliran Partai Demokrat mulai 19 Agustus mengadakan konvensi nasional partainya di Chicago. Hampir seluruh dari 3.896 delegasi yang hadir telah berkomitmen mendukung Presiden Joe Biden yang memenangkan seluruh pemilihan pendahuluan di penjuru Amerika Serikat. Tapi aturan partai menetapkan pilihan mereka bisa diubah kemudian. There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say maybe we could at least encourage or endorse or try to set in place a way that Vice President Harris might be the nominee. But there's not an absolute guarantee or legal way for him to switch his support to her. Sebagai wapres yang juga pengganti presiden bila berhalangan tetap, Kamala Harris menjadi opsi terkuat. Survei kantor berita Associated Press bersama dengan NORC at the University of Chicago menunjukkan 58% pendukung Partai Demokrat, partai dari Joe Biden, menilai Kamala Harris adalah sosok yang tepat untuk menjadi presiden. Namun secara umum, warga Amerika Serikat hanya 30% yang menilai Kamala Harris layak menjadi presiden. Dalam forum publik, Harris mendukung Biden. Joe Biden is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again. Period. Sebagai bagian kampanye Biden-Harris, Harris bisa mengakses dana kampanye yang pada Juni mencapai $91 juta. Sebagai perempuan kulit hitam, Harris juga bakal menguatkan dukungan warga Amerika keturunan Afrika, pendukung inti Partai Demokrat. Pada saat yang sama, Partai Demokrat ingin menghindari kesan penobatan calon secara otomatis, terutama bila ada kandidat lain yang ingin maju. Di antara calon kuat alternatif lainnya adalah 3 gubernur, Gavin Newsom dari California, Josh Shapiro dari Pennsylvania, dan Gretchen Whitmer dari Michigan. The goal of the party will be to have some sort of process before the convention and at the convention that allows whoever gets into the race to court the delegates. It could be any number of things. It could be regional meetings, it could be a debate. Saat konvensi, delegasi juga harus memilih calon wapres. Proses lain yang bisa membuat semangat massa tapi juga berpotensi memecah belah. Whoever is the loudest in critiquing Harris as the choice will probably be the sort of faction of the party that gets their nominee into the VP slot. But, it's all speculation at this point. We have no idea. We've not seen anything like this before. Ini memunculkan gejolak internal Partai Demokrat jelang November. We will very quickly make America great again. Di saat Partai Republik baru merapatkan barisan di belakang capres mereka, Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Resmi menerima nominasi Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump untuk pertama kali berbicara di depan publik setelah upaya penembakan dirinya. Dan di mana di hadapan ribuan pendukungnya, Trump menegaskan komitmen untuk kembali membawa janji Make America Great Again, sekaligus mencoba untuk menarik simpati pemilih yang belum memutuskan pemilihnya. We must not demonize political disagreement. Kita jangan menjelek-jelekan ketidaksetujuan politik. Itulah pesan persatuan yang disampaikan oleh Donald Trump ketika dia berpidato menerima pencalonan dari Partai Republik untuk menjadi capres secara resmi Kamis waktu malam di Amerika Serikat. Pesan ini memang dia sampaikan kepada masyarakat Amerika setelah upaya penembakan terhadapnya 5 hari lalu membuat tensi politik di Amerika semakin memanas. And we must not criminalize dissent or demonize political disagreement, which is what's been happening in our country lately at a level that nobody has ever seen before. In that spirit, the Democrat Party should immediately stop weaponizing the justice system and labeling their political opponent as an enemy of democracy. Nah, pemirsa bisa melihat di belakang saya ini ribuan peserta konvensi meninggalkan ruangan
dan mereka telah mendengarkan pidato Donald Trump yang berlangsung lebih dari 1 jam, lebih panjang daripada yang diperkirakan. Dan dalam pidatonya tadi, dia menggunakan separuh awal pidatonya untuk membahas kejadian penembakan yang dia alami 5 hari sebelumnya. Dia mengatakan dia selamat dari penembakan tersebut atas rahmat Tuhan. Selain itu, dia juga memberikan penghormatan kepada salah satu pendukungnya yang hadir di kampanye tersebut dan tewas tertembak. Dan dia meminta peserta konvensi untuk mengheningkan cipta. Selain itu, seperti diperkirakan, dia juga menegaskan visi dan slogannya, yakni America First atau dahulukan Amerika, kemudian MAGA atau Make America Great Again atau kembalikan kejayaan Amerika. So tonight, whether you've supported me in the past or not, I hope you will support me in the future because I will bring back the American dream. That's what we're going to do. You don't even hear about the American dream anymore. With great humility, I am asking you to be excited about the future of our country. Be excited. Be excited. Pemirsa, Konvensi Nasional Partai Republik ini telah melalui proses yang panjang dari pemilihan pendahuluan atau primaries di tingkat negara bagian yang dimulai pada bulan Januari. Sementara kubu yang satunya lagi, kubu petahana di pemerintahan, yakni Partai Demokrat, akan menggelar konvensi nasional serupa pada bulan Agustus. Partai ini tengah dilanda perpecahan mengenai apakah Presiden petahana Joe Biden harus tetap maju mewakili Partai Demokrat. Apalagi ada banyak desakan dari sejumlah tokoh dan donor pendukung Partai Demokrat. Terlebih pada hari Rabu waktu Amerika Serikat, Presiden Joe Biden dinyatakan positif COVID saat dia berkampanye. Dari arena Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, VOA. Informasi selanjutnya, setiap konvensi Partai Nasional di Amerika Serikat selalu mengundang perhatian banyak pihak di luar warga partisan dari juga media. Berikut juga konvensi nasional Partai Republik yang diselenggarakan tahun ini di Milwaukee, yang juga diamati jalannya oleh 4 diplomat Indonesia dari KBRI Washington DC. Apa kegiatan mereka? Berikut informasinya. Pemirsa, Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin ini diperkirakan dihadiri 50.000 orang. Baik dari unsur partai, delegasi, sukarelawan, media, bahkan lembaga-lembaga yang diundang khusus. Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah termasuk lembaga yang diundang oleh Departemen Luar Negeri AS untuk menyaksikan sendiri bagaimana jalannya proses demokrasi dalam konvensi ini. Kami berbincang dengan rombongan diplomat Indonesia, ada 4 orang, yang dipimpin oleh Wakil Duta Besar RI di AS. Ini kita hadir di Republican National Convention bulan Juli ini, namun nanti juga kita akan hadir di Democratic National Convention pada bulan Agustus. Jadi dua-dua partai itu memang mereka juga mengundang melalui Kementerian Luar Negeri kedutaan-kedutaan perwakilan asing yang ada di Amerika Serikat begitu. Nah, pemirsa, penetapan Capres-Cawapres di Amerika Serikat memang berbeda dengan tradisi di Indonesia. Kalau di Indonesia biasanya penunjukan dilakukan internal di dalam partai. Kalau di Amerika Serikat ada proses yang cukup panjang dan melibatkan para pemilih atau pendukung partai di akar rumput. Ada yang namanya primary atau pemilihan pendahuluan, dan para kandidat calon presiden di masing-masing partai ini harus meyakinkan dan membujuk delegasi supaya mengumpulkan suara mereka dari masing-masing negara bagian untuk akhirnya dikukuhkan dalam konvensi nasional. Tapi selain acara konvensi di forum ini, perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia juga menghadiri sejumlah forum yang diadakan oleh organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Partai Republik. Wakil Duta Besar RI untuk AS menjelaskan kenapa mereka harus mendatangi acara-acara ini. Ini kesempatan yang baik untuk kita mendengarkan secara langsung dari para politisi Partai Republik mengenai pemikiran mereka untuk polugrinya. Dan kedua juga kesempatan yang baik untuk kita membangun jejaring gitu. Jadi di sini banyak sekali kita banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh Partai Republik maupun tokoh-tokoh politik lainnya di Amerika Serikat begitu. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Dubes RI di Amerika Serikat, Ida Bagus Made Bimantara, yang memimpin rombongan diplomat Indonesia dan menghadiri konvensi untuk mengamati proses demokrasi di negeri Paman Sam. Dari Milwaukee di Wisconsin, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA.
muda relatif tak dikenal luas dan dulunya kritikus keras Donald Trump. Itulah yang pertama diketahui dari cawapres Partai Republik J.D. Vance selama ini. Namun hal dalam penampilan di konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee, ini Senator Vance mendukung total pendekatan America First terhadap kebijakan luar negeri. Calon Wakil Presiden Partai Republik J.D. Vance menjadi pembicara kunci dalam sesi konvensi nasional Partai Republik membahas kebijakan luar negeri. We're done importing foreign labor. We're going to fight for American citizens and their good jobs and their good wages. Relatif tidak dikenal secara nasional di Amerika Serikat, Vance, lulusan Yale dan seorang mantan marinir, baru menjabat sebagai senator sekitar setahun setengah. Together, we will make sure our allies share in the burden of securing world peace. No more free rides for nations that betray the generosity of the American taxpayer. Anggota delegasi yang hadir tak terlalu mempermasalahkan usia Vance yang hanya 39 tahun. And he has got proven potential leadership and he's not one of us old fossils. Mereka pun tak mempermasalahkan pernyataan masa lalu Vance yang pernah menjadi kritikus keras Trump. He is embracing the America First, which I also appreciate, and I think under Trump's tutelage, he can go pretty far. Salah satu penekanan Donald Trump yang juga diberlakukan untuk kebijakan luar negeri adalah America First atau utamakan Amerika. Kebijakan luar negeri, America First ini identik dengan unilateralisme, seperti meminta sekutu-sekutu NATO untuk dibebankan biaya lebih besar dalam pertahanan di Eropa dan juga memberikan tarif terhadap impor Tiongkok ke Amerika Serikat. Sementara pada pemerintahan incumbent Joe Biden, pendekatannya kembali kepada multilateralisme, seperti kembali kepada perjanjian iklim Paris dan juga merangkul NATO untuk menangkal serangan Rusia ke Ukraina. Kebijakan luar negeri kubu Trump termasuk yang membuat diaspora Indonesia asal Oregon, Helen Ray Heller, menjadi pendukung dan bahkan aktif dalam Partai Republik. Putin untuk mencoba ngambil Ukraine, make a deal with him, nothing, no war. Look at Abraham Accord. All the Jews or the Israel and the Arab nations surrounding them come together and live peacefully, which is it's just blow my mind when that happened, right? Menurut Matthew Ho dari Eisenhower Media Initiative, kebijakan luar negeri Trump bila terpilih kembali bakal mirip dengan kebijakannya pada masa jabatan lalu. It's true he didn't start a war in his first presidential term. He didn't end any either. The U.S. was engaged around the world in more than a dozen combat actions during Donald Trump's time in office, all throughout Africa, of course, in Iraq and Syria, and in Afghanistan. Beragam survei menunjukkan isu-isu domestik lebih mengemuka dalam pilihan warga Amerika. Dan riset lembaga Pew baru-baru ini menunjukkan isu-isu luar negeri yang diprioritaskan calon pemilih masih terkait kondisi dalam negeri, termasuk menangkal masuknya narkoba ke Amerika. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wijaksana, Rio Tuasikal, dan tim VOA. Terima kasih atas kebersamaan Anda, masih menyaksikan Sinpo Dunia, dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Trayektori laju inflasi di Amerika ini belakangan cukup memuaskan pejabat Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang termasuk indeks harga pembelanjaan konsumsi pribadi yang juga semakin mendekati target 2% setelah melampaui 7% pada pertengahan 2022. Akankah ini membuat The Fed segera turun suku bunga? Berikut informasinya. Sejumlah anggota Komite Pasar Terbuka Federal Badan Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang menentukan kebijakan suku bunga mengisyaratkan penurunan suku bunga semakin dekat. Anggota Dewan Gubernur Christopher Waller menyatakan kemungkinan ini dalam pidato di Bank Sentral Kansas City. Dan Presiden Bank Sentral New York, John Williams, mengatakan hal serupa kepada harian bisnis The Wall Street Journal. They have an overly rigid policy framework. They treat 2% as if it was chiseled on a tablet and descended from the heavens, when actually there's evidence that's too low. And they only look at PCE core versus a broader range of indices. So that's bad, but what's good about it is it's easy to predict what the Fed's going to do. So when PCE goes down below 2.5, it's getting close to their target. PCE atau Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi adalah indikator inflasi yang paling dirujuk oleh The Fed dibandingkan indeks harga konsumen atau CPI dan indeks harga produsen atau PPI. Setelah turun teratur selama 2023, laju inflasi kemudian menguat kembali memasuki kuartal pertama 2024.
dan harga baru mulai stabil memasuki kuartal kedua. Ini menguatkan dugaan dari analis bahwa Bank Sentral AS bisa mulai menurunkan suku bunga acuan mulai September. Tapi sebagian analis tak menutup kemungkinan bila penurunan suku bunga dilakukan lebih cepat. So it's clear that they should cut. The only reason they won't cut in July is that they don't trust their own forecasting. They've been horrifically bad forecasters of inflation. You know, everybody knows about their transitory debacle. So they're reluctant to move quickly for that reason. So they'll wait for more data. They have no confidence in their own forecasting appropriately because it's been terrible. And so they're going to be conservative. But the economy is weakening, so they're taking a risk with the economy. I think we're going to be fine. But they should cut in July, but they definitely will cut in September. Menurut pengamat, perlambatan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu pembenaran untuk bertindak lebih cepat. So directionally, yes, the labor market is still looking good, but I think there's a lot of yellow flags under the hood that, you know, if they all kind of conspired at the same time, could present, a picture of a slowing labor market much quicker than people anticipated. And so I think this is where the balancing acts for the Fed starts to get, really tricky in terms of, how quickly, if at all, do we see the data deteriorate? It hasn't started to yet, but it's showing signs that it will. And then to what degree does the Fed, try to preempt that by lowering rates potentially even sooner than September? Setiap ditanya, anggota komite The Fed cenderung mengelak memberi tanggal pasti dan menekankan akan tergantung pada data yang terbit sebelum pertemuan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berikut ini, Nigeria mengalami krisis ekonomi terburuk dalam satu generasi yang mengakibatkan meluasnya kesulitan dan juga kemarahan warga. Pemerintah Presiden Bola Tinubu ini telah memulai reformasi ekonomi yang berani termasuk menghapus subsidi BBM. Namun hal ini memicu kenaikan biaya transportasi dan juga harga makanan. Ini bermula pada tanggal 29 Mei 2023 saat Bola Tinubu dilantik sebagai Presiden ke-16 Nigeria, negara dengan penduduk terbanyak di Afrika. Dengan kampanye bertema harapan baru, Tinubu yang sering disebut sebagai Bapak Politik Lagos menjanjikan pertumbuhan ekonomi, keamanan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan kepemimpinan yang inklusif. Tapi setahun kemudian, banyak warga Nigeria yang dulu mendukungnya, seperti pedagang ini, mengatakan pendekatan Tinubu keliru. That we are suffering. Tinubu should do something. Tinubu should do something. At least he's a human being. He's a human being. He's the one ruling this country. He did not come to destroy this country, but to take care of the people that is ruling. To take care of us. We are suffering. Children are crying. Adults are crying. Presiden Tinubu memperkenalkan kebijakan-kebijakan kontroversial, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar yang telah berlangsung puluhan tahun dan mengambangkan nilai tukar naira terhadap mata uang dunia lainnya tidak lama setelah ia menjabat. Akibatnya biaya transportasi dan harga makanan melonjak, menyebabkan tingkat inflasi tahunan sebesar 34%. Tinubu telah mencoba meyakinkan warga Nigeria bahwa ia akan memperbaiki inflasi dan mengatasi masalah ekonomi. Akhir Mei, Presiden mengumumkan harga tiket kereta gratis selama 6 bulan saat ia membuka stasiun metro baru di Abuja untuk menandai tahun pertamanya menjabat. Tinubu juga mengumumkan peluncuran beberapa proyek pembangunan. Namun analis menuduh pemerintahannya tidak bertanggung jawab dan tunduk pada pengaruh asing. It was extremely and fundamentally flawed to stay at the swearing-in ceremony to announce that subsidy is gone. When you had no ministers, no advisors, nobody to talk to, because before you should announce that policy, there should have been some people sitting down in a committee or in a group or whatever you call them, do the simulations and the projections. Situasi keamanan Nigeria juga semakin memburuk di bawah kepemimpinan Tinubu. Menurut Beacon Security Consulting Limited, jumlah serangan kriminal dan teroris tahun lalu meningkat menjadi hampir 8.000 kasus dibanding 5.500 yang tercatat pada tahun sebelumnya. Menurut analis, kurangnya akuntabilitas adalah alasan mengapa masalah keamanan terus berlanjut. Politics is still being trumping governance, especially in security. How many of these bandits have been captured, tried, prosecuted, and sentenced for people to see? Serikat Pekerja Nigeria telah mengancam melakukan protes jika presiden tidak membatalkan kebijakannya mengenai mata uang dan subsidi bahan bakar.
Sementara banyak pihak mengatakan mereka akan terus mengingatkan Presiden akan janji-janji kampanyenya untuk membuat Nigeria menjadi lebih aman dan makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berikut ini, teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif seperti ChatGPT ini makin populer dan juga mengubah masa depan pasar tenaga kerja. Sejumlah pihak khawatir AI akan menggerus pekerjaan manusia dan mengakibatkan PHK massal. Namun pihak lain menilai kerjasama manusia dan juga AI bisa membawa masa depan yang cerah. Berikut informasinya. Otomatisasi telah berdampak pada pekerja di dunia selama lebih dari 1 abad, dan ini menghancurkan dan juga menciptakan pekerjaan. Para ahli kini melihat ke depan untuk mencoba memprediksi bagaimana kecerdasan buatan generatif atau Gen AI akan mengubah cara manusia bekerja. Menurut Sanjay Patnaik dari Brookings Institution, AI generatif kini masuk ke wilayah yang dulunya bergantung secara penuh pada manusia. The jobs that I'd highest risk in the beginning are really entry-level jobs, marketing, research analysts, research assistants, financial analysts, things that can be automated relatively easy that are very repetitive. Tapi menurut sejumlah pakar, ada juga masalah kekurangan tenaga kerja berkualifikasi. Menurut Susan Biller dari Federasi Robotika Internasional, AI hanyalah mengisi kekosongan. We're also looking at rather job that do vanish because no one is training on those jobs yet. Good example for that is the welder. So we use the robotic solutions to overcome that issue and actually still perform all the welding jobs needed. Abigail Gilbert dari Institute for the Future of Work mengatakan ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, and leadership within businesses. So those kinds of talents that are secured from, I suppose, arts and humanities subjects remain critically important to the labour market. Menurut Sean Daly dari Niagara University, AI akan tetap ada, dan salah satu cara untuk bisa tetap bekerja adalah dengan menjadi ahli AI. People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content creators who can create unique pieces and unique forms from the text generators, the image generators, the video generators, and boy, the program generators. Untuk mencapai tujuan itu, Gedung Putih telah mengumumkan rencana meningkatkan jumlah spesialis kecerdasan buatan dalam Dinas Pemerintahan Federal menjadi 500 orang pada tahun depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam edisi Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.